Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya beri judul renungan kita, Engkaulah El Roi, Allah yang melihat aku. Kejadian pasal 16 ayat 13 berbunyi seperti demikian. Kemudian Hagar menamai Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Saudara, siapa di antara kita yang hari ini tidak pernah berbuat kesalahan? Saya percaya setiap kita pernah melakukannya. Dari kesalahan yang kecil sampai yang besar. Dari yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Yang berdampak serius ataupun tidak. Kesimpulannya adalah semua orang itu pernah ada di dalam keadaan yang bersalah. Saudara, sama halnya dengan Hagar. Hagar itu salah satu orang yang pernah berbuat salah. Kenapa? Karena dia sempat memandang rendah nyonyanya yaitu Sarai ketika dia bisa mengandung. Sehingga Sarai itu sempat berlaku kasar kepada Hagar. Padahal kalau kita lihat memang betul Hagar adalah budak dari Sarai. Jadi secara status Hagar itu tidak punya kuasa, sehingga bisa dikatakan dia terpaksa masuk di dalam konflik keluarga karena Sarai itu memberikan Hagar kepada suaminya. Dan akhirnya kita bisa lihat bahwa Hagar itu menjadi korban dari relasi yang rusak. Dan di dalam keadaan yang seperti demikian, Hagar pun pernah melarikan diri ke gurun dalam keadaan yang sendiri, sedang hamil, dan juga tertolak. So bisa bayangkan ya betapa beratnya pergumulan si Hagar ini. Secara Hagar itu bukan hanya mengalami kelelahan secara fisik, tetapi juga secara emosi. Namun di tengah kelelahan dan kesesakan hatinya ini, kita melihat bahwa ada malaikat Tuhan. Ini manifestasi dari Allah itu sendiri ya, yang menjumpai dia. Bahkan ketika dalam perjumpaan itu, Allah tidak hanya menyuruh Hagar untuk kembali, tetapi juga memberi janji bahwa keturunan Hagar akan menjadi banyak. Dan disinilah, momen inilah, Hagar menyebut Tuhan itu sebagai El Roi, yang artinya Allah yang melihat aku. Saudara, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, kata melihat ini memiliki pengertian dia bukan sekadar melihat secara visual, melainkan melihat dengan penuh pengertian. Adanya kepedulian dan juga secara personal. Artinya dia juga bukan sekadar melihat untuk memperhatikan ya, tetapi Allah itu betul-betul mau untuk menghampiri, untuk menolong. Nah, saudara, Hagar ini tercatat sebagai satu-satunya tokoh Alkitab perempuan yang menamai Tuhan itu secara pribadi. Artinya apa, saudara? Hagar justru mengenal Allah secara mendalam di tengah keterpurukan kehidupannya. Saudara, hari ini gurun apa yang kita hadapi? Mungkin kita ada di antara orang-orang yang mengalami keterpurukan, ya. Mungkin kita pernah mengalami luka karena relasi di dalam keluarga, bersama pasangan kita, anak kita, dan juga mungkin ada relasi juga yang rusak dalam pelayanan, atau bahkan dengan orang-orang di gereja. Tetapi saudara, kita harus ingat bahwa sebagaimana Allah dia hadir dalam keterpurukan Hagar, maka Allah pun tentunya senantiasa hadir di dalam titik terendah kehidupan kita. Mungkin kita merasa manusia menolak dan menyakiti kita, namun kita harus ingat bahwa Allah dia akan datang untuk memulihkan dan menyembuhkan kita. Dan secara spesifik saudara, Allah ingin supaya kita bisa lebih mengenal dia secara pribadi, ya, bukan dari kata orang seperti Ayub dalam pergumulan dia yang di titik terendah, dalam keterpurukan dia sungguh-sungguh mengenal Allah itu secara pribadi. Maka saudara, hari ini ketika kita sekiranya ada di tengah keterpurukan hidup, mari kita percaya kepada Allah yang melihat itu. Dia melihat dengan kepedulian setiap jeritan dan tangisan air mata kita. Dia adalah El Roi, Allah yang melihat setiap penderitaan dan kesusahan hati kita, sehingga kita tidak perlu takut melangkah bersama Tuhan. Walaupun mungkin keadaan tidak semudah yang kita pikirkan, tetapi satu hal yang perlu kita ingat adalah Allah melihat
semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang bukan hanya jauh di sorga, tetapi juga dekat di kehidupan kami, di hati, dan juga di dalam setiap langkah kami. Tuhan, kami bersyukur karena Allah melihat kami, Allah tahu untuk mempedulikan kami, memperhatikan kami, bahkan Allah mau untuk boleh datang menolong kami. Kalau hari ini ada di antara kami yang mengalami kondisi-kondisi yang terpuruk, kondisi-kondisi yang berat, yang dalam penderitaan atau apapun itu, Tuhan biarlah kebenaran bahwa Engkau adalah Allah yang melihat itu. Engkau hadir dalam kehidupan kami untuk menolong kami, itu sungguh menguatkan. Terima kasih ya Tuhan, tolong setiap kami. Inilah doa dan pengucapan syukur kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.